Kenapa pemerintah ngotot untuk memberlakukan B50? Jawabannya sederhana, karena dia akan menentukan fundamental ekonomi ke depan menjadi lebih baik. Ini bukan hanya terkait dengan bagaimana Indonesia memproduksi sawit lebih baik, tetapi bagaimana juga ketahanan energi Indonesia yang akan semakin mandiri dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi hilirisasi. Hilirisasi ini akan terjadi ketika B50 sudah berjalan, akan lebih memudahkan bagaimana proses hilirisasi tidak hanya dilakukan di sektor-sektor tambang, tetapi juga dalam sektor pertanian. Di sini ada terkait dengan petani dan juga kebutuhan energi yang sekarang sedang meningkat, itu akan lebih banyak dipenuhi oleh dari biosolar ini. Yang kedua adalah fundamental dari ekonomi itu sendiri. Ketika ada selama ini kenaikan solar misalnya sampai harga pasar sampai 20.000 lebih, ini akan lebih memudahkan pemerintah untuk menekan biaya subsidi bagi untuk biosolar. Meskipun memang kalau dalam perhitungannya dari B40 ke B50 itu akan meningkatkan efektivitas sekitar 16,7%. Dari harga biaya yang sebelumnya dilakukan. Cuma memang ada beberapa catatan terkait dengan B50 ini. Pertama, bagaimana pemerintah harus memberikan bantalan ekonomi ketika produksi sawit itu yang tadinya untuk pangan, katakanlah minyak, misalnya minyak goreng, itu bisa beralih ke biosolar itu menjadi biasa saja, artinya tidak terjadi gejolak harga di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah harus melihat bagaimana potensi terjadinya penyelundupan di bidang energi, karena bagaimanapun juga kalau misalnya sistem dari DMO itu tidak tepat, tidak dilaksanakan, para pemain sawit ini akan lebih memilih ekspor ketimbang memenuhi apa yang ada di dalam negeri tersebut, karena tentu saja harganya di beberapa konteks mungkin akan lebih tinggi di dalam negeri daripada di Indonesia. Yang ketiga, perubahan menjadi B40 menjadi B50 ini sebetulnya ini menegaskan bahwa Indonesia mempunyai roadmap tersendiri terkait dengan ketahanan energi. Ini berbeda dengan kita bandingkan misalnya dari luar negeri yang memiliki roadmap terkait dengan ketahanan energi sendiri. Kita punya energi yang bisa diberdayakan atau dikembangkan itu selain B50 ini ada energi dari matahari, solar, ada dari panas bumi, ada angin dan seterusnya. Dan B50 ini adalah intermediate menuju dari ketahanan energi kita yang lebih besar lagi, sehingga ini perlu didukung oleh seluruh masyarakat, seluruh pihak untuk bisa memberikan kemandirian energi bagi Indonesia. Yang keempat, itu terkait dengan substitusi impor. Ini menjadi penting karena energi ini bukan komoditas biasa. Jadi energi ini merupakan input bagi dari semua produktivitas perekonomian yang ada di Indonesia, mulai dari transportasi, logistik, pertanian, dan seterusnya hingga manufaktur. Jadi ketika harga minyak dunia misalnya katakanlah itu meningkat, itu akan sangat mempengaruhi di seluruh sektor. Bahkan pemerintah juga harus menyiapkan bantalan berupa APBN untuk menahan harga supaya energi ini tidak menjadi lebih tinggi lagi. Karena itu, Adidaya Institute memandang bahwa B50 ini merupakan kebijakan yang tepat sekaligus strategis. Sekaligus juga akan bisa memerlukan tata kelola ekonomi yang lebih efisien. Jadi pemerintah itu perlu memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan itu untuk menjalankan B50 itu harus menghasilkan manfaat yang lebih besar lagi dalam bentuk penghematan devisa, nilai tambah industri, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, B50 ini juga bisa dijelaskan terkait dengan energi security atau ketahanan energi. Dalam hal ini, ketahanan ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan, tetapi juga bagaimana keterjangkauan harga, keberlanjutan pasokan, dan juga terkait dengan ketergantungan terhadap bahan lain atau negara-negara lain. Ini jangan sampai terjadi trade-off antara keterkaitan dengan kebutuhan energi dengan pangan. Artinya ketika B50 ini diluncurkan, itu akan ada bisa jadi FAME yang tadi diproduksi sekian begitu akan mendapatkan demand yang cukup besar sehingga dia harus memproduksi lebih banyak.
suplainya juga harus memberikan lebih banyak, dan ini bisa jadi akan mempengaruhi tentang kebutuhan pangan di Indonesia, misalnya tentang minyak goreng ya, minyak kita misalnya, itu juga menjadi salah satu catatannya. Sehingga pemerintah perlu memastikan dia tidak menjadi trade-off antara pangan dan energi. Nah, disitulah irisannya terjadi trade-off. Yang biasanya sawit sebagian itu kita gunakan CPO-nya misalnya untuk menjadikan jadi minyak goreng, di minyak kita misalnya, tetapi harus di sebagian besar akan dialihkan menjadi minyak B50 solar, sehingga itu juga yang membuat akan ada pasokan yang perlu ditambah, akan ada perlu pabrik-pabrik yang meningkatkan kapasitasnya FAME-nya, ada pabrik-pabrik yang perlu ditingkatkan kapasitasnya, juga produksi pertanian yang ada di masyarakat, di desaan ataupun pabrik besar, untuk juga meningkatkan produktivitasnya, sehingga disitulah peran dari DMO. Jadi pemerintah harus tegas terkait dengan penerapan DMO ini, jangan sampai kebutuhan dalam negerinya tidak tercapai, tetapi para petani atau katakanlah para pemain dari sawit ini malah justru lebih memilih mengekspor sawitnya ketimbang untuk kebutuhan dalam negeri ini. Terkait dengan devisa, di satu sisi ketika kita memproduksi B50, dia akan mengurangi impor solar, tetapi di satu sisi juga kita akan mengurangi ekspor ke luar negeri. Pertanyaannya, ini balance enggak gitu? Cuma saya pikir daripada kita melihat balance atau tidak, pemerintah Prabowo harus mempunyai dasar yang lebih kuat daripada itu, yaitu kebutuhan dalam negeri, ketahanan energi dalam negeri, dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Itu dulu yang perlu menjadi pertahankan, yang harus dibuatkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Prabowo harus mengambil langkah untuk mendahulukan dalam negeri. Kalaupun itu ada beberapa hal yang terkait dengan CPO itu akan ekspor CPO akan turun, tinggal bagaimana pemerintah melakukan, katakanlah membantu masyarakat, membantu petani, membantu para perusahaan-perusahaan UKM dan perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi untuk bisa meningkatkan produktivitas dari CPO itu, sehingga kenaikannya juga, kebutuhannya juga meningkat, kebutuhan dalam negeri juga meningkat, kebutuhan dari luar negeri juga meningkat, dan akan ada harganya yang bagus di situ. Sehingga yang perlu dilakukan pemerintah adalah tadi mekanisme DMO. Berdasarkan data itu B50 diperkirakan kebutuhan CPO untuk mendukung B50 diperkirakan sekitar sampai 17 sampai 18 juta ton. Sementara produksi sawit itu relatif stagnan di antara 52 sampai 54 juta. Artinya masih ada ruang pasokan yang harus dikelola dengan hati-hati untuk meningkatkan produktivitas, kemudian pengaturan lokasi dan juga pemantauan stok. Pertama adalah yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga neraca sawit itu bisa lebih aman. Yang kedua adalah menjaga pangan itu dalam konteks minyak goreng itu pasokannya untuk domestik itu aman. Yang ketiga berarti juga harus ada insentif yang dilakukan pemerintah untuk bisa bagaimana ada mulai dari peremajaan sawit yang sudah mulai menua ataupun juga membuka lahan-lahan baru yang kemudian juga tidak bersinggungan dengan isu-isu yang sangat sensitif di masyarakat. Jadi itu juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan produktivitas atau jumlah sawit yang ada, produksi yang ada di Indonesia tidak stagnan di sekitar 52 sampai 54 ton itu. Gitu. Jadi kalau begitu produksinya juga meningkat, karena kan begini, kalau misalnya itu dibagi, yang tadinya itu seluruhnya itu untuk di pasar domestik dalam bentuk pangan, dalam bentuk minyak goreng, tetapi kemudian sekarang ada lagi nih untuk masuk ke dalam B50, dan ini juga bisa jadi sebetulnya kebutuhan dari baik dari dalam negeri maupun diekspor, sehingga B50 ini juga tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga untuk kebutuhan dari luar negeri. Ini yang sebetulnya menjadi langkah strategis pemerintah sebagai menjadi pemain inti utama dari B50 ini, dari kelapa sawit. Untuk menjaga ketahanan energi ini, bahwa pemerintah dalam konteks B50 ini harus menjaga, satu adalah terkait dengan membangun
neraca sawit yang seimbang, yang terintegrasi, seimbang, sehingga produksi CPO dan kemudian hasil akhirnya itu akan bisa lebih tinggi. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah harus mengamankan stok dari minyak berasal dari domestik. Yang ketiga adalah produktivitas, meningkatkan produktivitas yang begitu sudah bergulir dari B40 menjadi B50 akan ada peningkatan demand dari minyak sawit ini. CPO ini akan meningkat, kemudian diolah menjadi FAME dan kemudian diolah menjadi biodiesel begitu. Rantai pasok ini yang kemudian perlu dijaga dan juga produksinya juga perlu untuk bisa mendukung seluruh industri ini dari hulu sampai hilir. Itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi produktivitasnya dari mulai petaninya yang selama ini diperkirakan sekitar 52 sampai 54 juta ton kapasitas produksi sawit itu harus terus ditingkatkan karena bagaimanapun juga sawit ini yang diperlukan untuk B50 ini untuk B50 diperkirakan membutuhkan 17 sampai 18 juta ton yang untuk produksinya.